Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dari dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian. Apa? Tuhan Yesus mengajak apa kepada kita sekalian? Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Suatu ajakan dari Tuhan Yesus supaya hidup agama kita, hidup religius kita, hidup rohani kita, katakanlah demikian, semakin hari haruslah semakin baik. Saya tidak mau membandingkan dengan yang lain, tapi mari dalam hidup kita ini, hidup rohani kita, hidup religius kita, hidup agama kita, semakin hari semakin baik dan kita benar mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mari kita ikuti. Dan ketika kita bisa mengikuti apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka hidup agama, hidup religius kita ini, hidup rohani kita ini sudah benar, sudah baik. Memang Tuhan Yesus kemudian menjelaskan, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, dan 10 perintah hukum perintah Allah semuanya itu, ya. Tapi Tuhan Yesus sudah mau mengatakan sampai di situ saja. Ada sesuatu yang lebih lagi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Betapa marah itu pun tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dendam, kemarahan, mau membalas, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh itu, ya. Punya perasaan negatif, selalu memandang negatif terhadap seseorang atau orang lain, menganggap diri lebih tinggi, lebih hebat. Saya pikir ini pun termasuk kelompoknya, kelompok marah itu, ya. Lebih mengagungkan diri kita sendiri, menganggap remeh, menganggap rendah orang lain. Nah, itulah dia, ya. Egoisme dalam diri kita nggak boleh ada dalam diri kita. Tuhan Yesus kemudian juga menambahkan demikian, barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan barang siapa berkata jahil, diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, menurut saya itulah dia, ya. Mari kita juga bisa berbuat baik, berbuat benar. Orang yang melakukan hidup agama dengan benar adalah orang yang bisa berbuat benar, berbuat baik kepada sesama. Kebenaran itu berkaitan dengan kebaikan, dengan kasih. Bila kita punya pandangan yang positif, tidak menjudge, menuduh orang lain, tidak mencap negatif kepada orang lain, bisa berbuat baik kepada orang lain, berbuat benar, berbuat kasih, itulah dia. Dan dari sini saya melihat begini, hidup agama itu, hidup rohani itu tidak cukup kita ini hanya berdoa saja. Benar itu. Menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan mesti diikuti dengan juga menjalin relasi yang akrab dengan sesama. Bahasa sederhananya begini, hidup agama seseorang yang benar, hidup agama yang benar, saya pikir mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama, itu sejalan. Dan tidak ada berbuat kasih kepada sesama tetapi tidak beriman, nggak bisa. Beriman kepada Tuhan tapi
berbuat jahat kepada orang lain, memaki orang lain, menjelek-jelekan orang lain, mencap negatif orang lain, menyudutkan orang lain, memarahi orang lain, menyiksa, memukul, dendam, amarah, kecewa, mau balas dendam kepada orang lain, itu tidak bisa. Itu menunjukkan hidup agama kita belum benar, belum baik, dan mesti diperbaiki, mesti dibenarkan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga dalam kehidupan ini sederhananya saja, mari kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Berbuat baik, berbuat benar dalam kehidupan kita ini. Singkirkanlah hal-hal negatif yang tidak baik yang kerap kali bisa muncul dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.